Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah Kamis Putih, 1 April 2021. Kita diajak oleh Tuhan Yesus dari dalam bacaan kedua pada hari ini, surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai dengan 26, sesuatu yang sangat hakiki, yang sangat pokok bagi orang Katolik sebagai pengikut Kristus. Yang paling penting, yang paling utama adalah mencintai Ekaristi. Karena Ekaristi itu benar-benar murni dari Tuhan Yesus. Dan dalam perayaan Ekaristi itu kita bisa menerima Yesus, tubuh dan darah Kristus yang maha mulia, yang maha agung itu untuk bersatu dengan kita, manusia yang lemah, yang berdosa ini. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya kepada kita sekalian. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Tubuh dan darahnya dicurahkan supaya kita hidup. Kamis Putih itu merupakan juga awal dari perayaan Ekaristi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan terus sampai sekarang itu dilakukan. Di sini Tuhan Yesus saya pikir berpesan kepada kita, cintailah Ekaristi. Kita sebagai orang Katolik jangan melupakan Ekaristi. Sebab Ekaristi adalah sumber hidup bagi kita sekalian. Ya, saya juga sedih katanya di beberapa negara di Eropa atau juga di Amerika, gereja mulai kosong. Ditinggalkan itu. Tapi jangan sampai itu terjadi atas diri kita. Kita melupakan Ekaristi. Kita meninggalkan Ekaristi. Kalau kita melupakan, meninggalkan Ekaristi, itu adalah tanda bahwa kita tidak lagi mencintai, tidak lagi mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi yang kita rasakan, yang kita alami adalah penyerahan diri total dari Tuhan Yesus. Supaya kita selamat, supaya Anda selamat. Tuhan Yesus mau mati, rela mati, supaya kita memperoleh hidup abadi, supaya kita mendapatkan penebusan, supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita mengalami kebangkitan. Siapa yang menyambut Kristus, menyambut tubuh dan darah Kristus, benih hidup kekal itu ada dalam dirinya. Maka dari itu, jangan sampai kita melupakan Ekaristi. Mungkin kita lagi bosan, mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi kecewa, mungkin kita lagi marah, mungkin suasana batin kita sedang tidak enak. Tapi tetaplah menyambut Ekaristi, sumber kehidupan kita. Dari dalam bacaan Injil, inilah dia, Tuhan sebagai gembala yang sungguh-sungguh memperlihatkan jati dirinya dengan penuh rendah hati. Seorang pemimpin, apalagi seorang gembala, saya pikir yang paling utama yang harus ditampilkan dari seorang gembala, apalagi itu pemimpin rohani, pemimpin agama, yang paling pokok adalah sikap rendah hati. Itu keutamaan yang paling penting, saya pikir, yang tidak boleh dihilangkan. Sikap rendah hati. Bukannya menjelekan, bukannya menghujat, bukannya mencemooh, bukannya mencaci maki. Itu pemimpin rohani, pemimpin agama, seorang gembala. Dan Tuhan Yesus dengan begitu bagus mengisahkan, menggambarkan sikap rendah hati ini. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baki
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Suatu sikap rendah hati. Kalau Tuhan Yesus itu derajatnya lebih rendah daripada para murid, dan Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya itu nggak jadi masalah. Karena derajat Tuhan Yesus itu di bawah. Tapi Yesus itu siapa? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan, Sang Penyelamat. Sampai dia rela merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Jujur saja, derajat Yesus itu katakanlah lebih tinggi dari para murid. Dia itu Tuhan loh, anak Allah loh, ya. Tapi okelah, inilah dia sikap rendah hati. Keutamaan seorang yang beragama mengikuti Tuhan Yesus adalah rendah hati, ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa selanjutnya yang pokok, kalimat yang pokok yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, wajib membasuh kaki. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Pembasuhan kaki itu bukan hanya terjadi di gereja. Oke, simbolisasinya itu bisa kita lakukan Bapak, Ibu, anak-anak. Ya nggak haruslah jumlahnya 12. Bisa kurang juga nggak jadi masalah. Tapi di rumah itu misalkan saja suami mulai, kalau misalkan ada orang tua, membasuh kaki orang tuanya, lalu mencium kaki orang tuanya. Seorang suami membasuh kaki istrinya, lalu membasuh kaki anak-anaknya, dan bergantian. Tapi beranikah Anda juga membasuh kaki pembantu Anda? Ya Romo, saya kan tuan, saya kan majikan, posisi saya lebih tinggi. Lihat Tuhan Yesus. Dia Tuhan loh. Dia itu penguasa loh, katakanlah Allah yang menjelma menjadi manusia. Derajatnya itu lebih tinggi daripada saya, daripada semua orang yang ada di dunia ini. Dia Tuhan. Dan dia mau membasuh kaki seorang nelayan. Dia mau membasuh kaki penyangkalnya. Dia juga mau membasuh kaki si pengkhianatnya. Itu Tuhan Yesus. Di sini kita diajarkan untuk bisa saling membasuh kaki satu sama lain. Bukannya kita ini direndahkan, tetapi justru di situ kita mau mengutamakan kasih. Kasih itu nyata dalam keluarga Anda. Nah, semoga, saya pikir ya, pembasuhan kaki itu bukan cuma sebagai maaf aja sebagai suatu pertunjukan religius, tapi pertunjukan yang nyata dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda. Dalam pembasuhan kaki itu ada usaha memaafkan, usaha mengampuni, usaha melupakan kesalahan orang-orang yang kita basuh kakinya. Dalam pembasuhan itu kita mau mengutamakan cinta kasih. Nah Bapak Ibu, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.